Hanya kebajikan Tuhan berkenan, Weite Tung Tien. Sancai. Sia Tian Ceen, puji dan syukur kehadirat Huang Tien, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya lah kita masih diberi kekuatan dan kesehatan hingga saat ini. Para Tocin yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membawakan tema Peran Perempuan Konghucu di Era Kemerdekaan. Berbicara tentang kemerdekaan, pastilah kita akan teringat perjuangan para pahlawan kita yang telah merebut kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih tak lepas dari peran perempuan yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sebut saja Cut Nyadin, Cut Mutia, Christina Marta Tiahu, Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini, dan masih banyak lagi. Mereka adalah perempuan-perempuan hebat yang ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lantas setelah bangsa kita merdeka, apa peran kita? Apa peran perempuan Konghucu di era kemerdekaan ini? Banyak sekali peran yang dapat kita lakukan, khususnya perempuan Konghucu. Contohnya di dalam keluarga. Seorang perempuan dapat memerankan sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, atau sebagai seorang ibu. Yang pertama, sebagai seorang anak. Bagaimana menurut ajaran Konghucu? Bagaimana sikap seorang anak kepada orang tuanya menurut ajaran Konghucu? Yang pertama, yang paling utama adalah berbakti. Mengapa kita harus berbakti? Mari kita buka kitab Tiong-Yong bab 18 ayat yang kedua. Adapun yang dinamai berbakti ialah dapat baik-baik melanjutkan cita-cita mulia dan dapat baik-baik meneruskan pekerjaan mulia orang tuanya. Jelas dalam ayat ini dikatakan dapat baik-baik melanjutkan cita-cita mulia orang tuanya. Apa cita-cita mulia orang tua kita? Orang tua kita menginginkan anak-anaknya hidup rukun, anak-anaknya hidup berbahagia. Lantas kita sebagai anak, bagaimanakah mewujudkan cita-cita mulia orang tua kita? Di dalam kitab Tiong-Yong bab 14 ayat 2 dikatakan kerukunan di antara kakak dan adik itu membangun damai dan bahagia. Kerukunan. Jadi orang tua akan sangat berbahagia bila melihat anak-anaknya hidup dengan rukun. Kemudian yang kedua, peran kita sebagai seorang istri. Bila perempuan yang sudah menikah mempunyai suami, ia akan mempunyai peran sebagai seorang istri. Bagaimana peran seorang istri menurut ajaran Konghucu? Di dalam kitab Sanjak tertulis, betapa indah pohon persik, lebat rimbunlah daunnya, laksana nona pengantin ke rumah suami, ciptakan damai dalam keluarga. Yang dimaksud dalam ayat ini, nona pengantin itu adalah seorang istri yang datang ke rumah suami, yang membentuk suatu keluarga dan menciptakan keluarga yang damai dan harmonis. Bagaimana ia menciptakan keluarga itu menjadi damai? Damai dalam keluarga diciptakan oleh seorang istri dengan menjaga kerukunan. Bila terciptanya kerukunan antara keluarga, niscaya
akan tercipta damai, damai di keluarga dan damai di hati. Kemudian bila kita berperan sebagai seorang ibu di dalam keluarga, bagaimana sikap kita terhadap anak kita? Kita akan memberikan kasih sayang kepada anak kita dan memberikan teladan kepada anak kita. Anak-anak biasanya belajar dari apa yang dilihat, apa yang didengar. Jika kita bersikap hormat, berbakti kepada orang tua kita, niscaya anak kita pun akan berbuat demikian kepada kita. Selain peran-peran yang ada di dalam keluarga, ada pula peran di luar dari keluarga kita. Misalkan saja di tempat kerja, ada yang menjadi seorang direktur, manajer, atau ada yang menjadi guru, diplomat, motivator, dan lain sebagainya. Banyak peran perempuan yang tak kalah dari peran laki-laki. Banyak posisi perempuan yang tak kalah dari posisi laki-laki. Namun, sehebat apapun perempuan memegang peran, sehebat apapun jabatan yang dipegang oleh seorang perempuan, setinggi apapun posisi yang diperankan, ia tetaplah seorang perempuan. Ia tetaplah seorang istri, ia tetaplah seorang ibu, di mana ia harus mementingkan keluarganya. Ia harus tahu mana yang pangkal dan mana yang ujung, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikemudiankan. Bila kita telah memahami ini, niscaya perempuan Konghucu Indonesia akan membawa damai dan bahagia bagi keluarganya. Saya Liana Tan Paucu, makin citerep, we setungkir. Sancai.